masyarakat kita. Yang berikutnya nih, nggak yakin untuk sukses. Itu biasanya faktor turunan nih. Gitu. Keluarga lu kita mau kalian sukses gitu kan, udah diklaim begitu. Nah itu perlu dipatahkan belief itu. Ya keluarga kita itu kan keluarga lu. Gue bikin keluarga yang baru nanti. Gitu. Lain masa lain nasib. Ya, Kan bapak kita yang makan, nggak kita yang kita yang kenyang. Iya. Itu lapar juga kalau nontonin juga mah. Kalau nonton doang. Gila. Terus tidak pernah berhenti untuk memilih. Nah ini juga contoh misalkan nggak pernah puas, nggak pernah berhenti milih. Misalkan gini, contoh deh saya pengen beli motor gitu ya misalkan ya, kan ngeliat motor, wah NMAX kayaknya bagus nih, PCX kayaknya juga bagus nih, oh Vario juga kayaknya bagus ya. Padahal kan intinya apa sih esensinya motor. Jadi dia nggak konsisten sama pilihan sendiri. Jadi nggak pernah berhenti memilih, selalu pingin yang terbaik lagi gitu ya. Begitu tuh manusia memang begitu Di kota-kota besar. iPhone 15, iPhone 14 turun nih. Iya. Jual, tambahin dikit, beli 15. Jual dikit. Ini salah satu faktornya itu tadi. Bisa. Makanya kan Ya banyak lah itu faktornya banyak. Banyak faktor. Konsisten. Makanya kata tadi di awal kan adalah kesadaran, tanya penting gak sih ini? Kalau memang penting, yang pentingnya apa? Beli motor atau beli merek? Nah, gitu. Kalau punya duit sih banyak ya nggak masalah, silakan gitu ya. Karena memang ada untuk motor untuk harian, ada motor untuk hobi, silakan gitu ya. Tapi kalau kembali kebanyakan memilih, ini kan tadi contohnya motor gitu ya. Tapi kalau contohnya misalkan hidup gitu ya, sukses gitu. Aku mau punya target penghasilan sekian gitu. Milih mau kerja apa nih gitu. Ya. Jadi memilih juga terkadang kalau nggak punya tujuan, jadi kebanyakan pilihan akhirnya nggak jadi. Wacana doang. Hanya jadi wacana. Kebanyakan pilihan. Itu manusia banget sih, manusiawi, manusia. Milih cewek ada yang cakep. Banyak beli baju. Aku mau Setiap yang pergi, dia buka lemari. Punya baju, dia sial baju bayaran dia ya. Tapi dia ngerasa nggak punya baju. Kau punya baju untuk pergi besok. Tapi nggak konsisten apa dia. lemari. Tapi baju mulu. Alasan lu beli baju. Gue punya tas masih boker lah, itu tas banyak baju mau dipakai ya. Gue sih kagak punya tas kata dia. Gue kemana-mana pakai tas itu aja. Nggak punya tas buat pergi besok. Iya, karena memilih banyak pilihan. Iya, itu tadi ya manusia sih gitu. Ya itu tadi kesadaran juga kan gitu. Kesadaran tentang nilai, makna gitu kan, fungsi gitu ya, esensi. Ya. Atau hidup berdasarkan luka lama. Nah, ini juga banyak yang hidup berdasarkan luka lama. Makanya ini kayak gini-gini sebenarnya bisa kok diterapi gitu. Orang-orang yang luka lama gitu ya, punya belief negatif gitu ya. Terus sebenarnya pernyataan-pernyataan ini persatu mungkin bisa kita refleksikan gitu ke hidup kita gitu ya. Kita renungin gitu. Iya. Kita renungin. Iya. Terapi kecil mungkin ya. Iya, Terapi Iya, kecil. betul. Sambil mencari ini kan, sambil scanning juga. Iya, scanning. Scanning belief kita yang mana nih gitu. Kenapa hari ini saya masih gagal, saya masih di sini nih posisinya gitu. Sambil scanning juga nih gitu. Kenapa saya kok masih di sini? Oh, apa saya belum tanggung jawab atas hidup saya? Gitu. Kenapa dia nggak bertanggung jawab atas hidupnya? Karena mungkin nggak sadar akan dirinya, lupa sayang sama dirinya dia. Gitu. Kayak banyak. Ini kan hints aja nih ya, petunjuk kecil aja. Kenapa banyak orang atau rencana yang disusun matang-matang juga bisa gagal gitu. Introspeksi diri itu masih. Iya, introspeksi diri nih. Gitu. Kan memang introspeksi diri kan kayak kita bercermin, gitu kan? Jangan cermin. Mungkin masih banyak faktor yang
lain kan. Nanti digali lagi kan. Ini Seperti, mungkin ya, baru permukaannya. gak nanti mudah kan- terdikte sama orang lain kan, jadi merusak rencana kita sendiri. Betul. Iya. Nanti kan kayak berlapis-lapis nih, misalkan kayak kita tanya nih, tidak bertanggung jawab. Kenapa nggak tanggung jawab? Nanti digali lagi. Kenapa kamu, kita gitu ya, ada punya punya kebiasaan nggak tanggung jawab sama hidupnya? Apakah dia nggak tahu? Apakah dia nggak sadar? Ya kan? Bisa jadi. Nah itu perlu digali lagi. Apakah emang disengaja? Apakah disengaja udah tahu tapi cuek aja, Iya. bodo amat, Malas mikir, malas mikir. Gitu. Jadi hidup yang gampang-gampang aja, nggak mau susah, nggak mau pakai pikiran, nggak mau dipakai otaknya. Padahal Tuhan udah ngasih otak, ngasih akal untuk manusia agar lebih baik hidupnya, kan? Jadi maunya simpel aja gitu. Iya. Padahal yang simpel sebenarnya nggak sesimpel itu. Betul. Indomie yang instan itu sudah nggak seinstan. Ya gitu. Mau mencapai komposisi yang rumit ya kan, pembuatan yang rumit. Ya, kopi instan aja juga perlu diseduh. Ya. Berikutnya nih, lanjutannya masih banyak nih. Ya ini halaman yang kedua aja. Kalau diurai gitu ya. Rencana dibuat semangat banget, tapi kalau jalannya masih otomatis pakai program yang lama ya pada baik gitu, sama aja bohong gitu ya. Kemudian target atau tujuannya bersumber dari ketakutan. Maksudnya gini, bikin target nanti takut nggak sukses, jadi dia bikin target tapi ada Landasannya takut. landasannya ketakutan, bukan kesadaran. Gitu. Mau bisnis nanti udah bisnis aja, bikin sederhananya lah, bikin es teh gitu. Takut apa? Tapi dia basicnya takut nggak laku, takut nggak punya kerjaan, takut dianggap nggak punya kerjaan, takut macem-macem lah, basic dasar keputusannya. Gitu. Bukan berdasarkan kesadaran. Kalau kesadaran maksudnya apa? Ya dia sadar gitu, Dia butuh. yang dia kerjakan itu berdasarkan kesadaran dia. Dia sadar bahwa ini sesuai dengan target saya, ini sesuai Sadar dengan itu pikiran maksudnya. saya, ini sesuai dengan passion saya, hati saya, energi saya. Gitu. Ya. Selanjutnya mencontek mimpi orang lain. Wah ini. Ya ini tentunya yang saya bilang tadi, nggak bakal bisa kita mencontek orang. terdikte sama orang lain. Nggak akan pernah bisa kita mencontek kesuksesan orang lain, nggak bisa. Iya. Karena ikut-ikutan. Betul. Iya. Kayak misalnya gini, kita udah ngeplan nih atau mimpi kita atau target kita gitu, tujuan kita. Lalu kita dengar lagi ada tujuan orang lain. Makanya dia lebih oke dari Iya. Gitu, Nggak oke. pernah puas juga. Iya. Gitu. No. Nah, terlalu cepat mikir uang juga nih. Contoh misalkan proyek nih baru diomongin, ntar kalau untungnya Udah dihitung sejuta kita bagi hasil ya. Jangan begitu, jangan. Soalnya kan nggak untung. Iya. Itu kan Karena itu udah itu berangkat dari di atas kesombongan munculnya. rasa kekurangan, Betul. ketakutan gak dapet duit, Kesombongan Gitu. juga. sombongan juga salah satunya. Proyek belum jalan, belum apa-apa, Tahu Ya, udah mau beli terlalu ini, udah mau cepet beli udah ini. mikir udah dapet. Ntar bulan depan contohnya misalkan kayak kalau kita yang karyawan gitu ya, misalkan dapat bonus gitu ya, kadang udah kepikiran tuh, oh bonusnya 1 juta, ntar kita beli ini malah lebih dari 1 juta. Ya terserah sih, itu semua pilihan, tapi kan kalau kita sadar gitu ya, Iya. kita sadar gimana sih uang ini bisa lebih bermanfaat untuk menghasilkan uang yang lain misalkan, Betul. itu kan jadi pilihan juga. Jadi apa? Bukan respon. Scarcity mindset, jadi mindset kekurangan Ya, bukan Ya, bukan Jadi fokusnya Jadi nggak merasa nggak pernah cukup. enggak, jadi Iya. justru fokusnya dia menghentikan pengeluaran. Harusnya kan
fokusnya itu kalau fokusnya kita memperbanyak pemasukan kan, Hmm. jadi nyari peluang lagi. Oh. Nah kalau dia lebih jadi Menekan malah menekan pengeluaran. pengeluaran. Hmm. Takut kayak gimana, jadi udah takut, jadi ngambil kayak proyek itu tadi ngambil untung di depan gitu, jadi Oh. becak dulu untungnya. Iya. Makanya kan sekarang kalau di project-project, maaf aja nih ya yang suka di project-project itu kan semua udah bukan bahasa, udah bukan rahasia lagi ya Iya. gitu. Udah berapa Banyak. persen duluan tuh ini buat amplop si A sekian. Iya. Jadi proyek 1 juta jadi 10 juta, proyek 1 miliar jadi 10 miliar. Kenapa ya? Karena ada jatah si A, si B, si C untuk ngeluarin, bagi kue. bagi-bagi kue gitu ya. Ya begitulah emang permainannya di sini. Di situ. Ya. Takut mengecewakan. Ya. Terjebak. Terjebak yang penting aman juga, ini bahaya juga, sama kayak tadi hidup yang penting ngalir, ini sama juga nih, Oh iya. kerja yang penting aman gitu ya. Ini jebakan halus nih ya, penting aman ya, tidak ada komitmen sama integritas ini ya, juga sama. Fundamental. Komitmen tahu ya. Iya. Integritas, kalau komitmen tuh kalau kayak ya namanya sudah komit gitu ya, suka nggak suka Jalanin. kerjakan, Iya. jalanin, itu komitmen gitu. Misalnya, Contohnya misalkan kalau ibu apa, misalnya seorang ibu yang punya bayi, hmm, dia dalam keadaan sakit walaupun apa, dia kan ya tetap harus mandiin tuh bayinya. Berarti artinya itu komitmen, apapun yang terjadi dengan dirinya dia, ya dia tetap harus mandiin bayi, itu komitmen. Itu salah satu contoh. menyusui juga, menyusui bayinya. Ya anaknya di apaan dia? Oh, Suyin aja. Suyin anaknya. kalau atlet Suaminya. badminton, Bapaknya. kalau atlet misalkan dia juara dunia, besok tetap latihan kan, Iya. karena udah komitmen dia sebagai pemain bola, sebagai Sebagai atlet, ya kan? Nah, integritas ini salah satu yang menjadi apa ya, seseorang punya karakter, Oh. itu salah satu dari integritas ini ya. Dia apa ya, bahas integritas itu digambarkannya kalau bahasa Arabnya sidgoh ya, nyemplung Oh nyemplung ya. gitu. Kalau nyemplung ke air udah basah Utuh utuh kan ya. gitu. Utuh. Ah, Jadi kalau nyemplung, kan Ah. semuanya tuh kena ya. all in gitu, Iya, iya. all in, nggak setengah-setengah. Apa sih bahasa Betawinya sih, ada tuh, ada bahasa Betawinya. Kalau udah anu sekalian. Agak nanggung. Agak Orang nggak nanggung, nanggung, nggak nggak nanggung. nanggung. Bisa ada bahasa Betawi. Kalau bahasa Arabnya kafah gitu Ya ya. apa? Menyeluruh Menyeluruh. Kafah. Nah itu integritas, jadi salah Ada mau satu ditanya nggak?